Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rahmat MM. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Bapak berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar di tema 5, masih tentang cuaca. Subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran 4 dan 5. Mari anak-anak kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan makna kata dan membuat kalimat yang berkaitan dengan cuaca. Yang kedua, mengetahui suku bangsa yang ada di kelas. Yang ketiga, melakukan gerakan memutar dan berayun. Yang keempat, menyusun hasil percakapan. Yang kelima, mempelajari berbagai tarian Nusantara Indonesia. Yang keenam, menulis operasi matematika dalam bentuk pecahan. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah, Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata saat siang hari, langit berubah kelam. Pulang sekolah, hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Pernahkah kamu mengalami hal seperti Edo? Perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat. Lingkungan pun menjadi banjir. Nah, ini ada anak-anak contoh lingkungan yang terkena banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Nah, ini anak-anak ada gambar lingkungan yang kekeringan. Terus gambar perlunya istirahat yang cukup. Temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Jelaskan makna kata sesuai pemahamanmu. Contoh, banjir. Nah, ini banjir pengertian bisa kalian melihat di Kamus Bahasa Indonesia. Makna kata daripada banjir, yaitu air yang banyak dan deras, kadang meluap. Sudah menemukan makna arti dari banjir, anak-anak membuat kalimat. Kalimatnya tentang banjir, yaitu pada musim hujan, daerah itu sering dilanda banjir. Misalnya yang kedua, tentang hujan. Nah, arti dari mana hujan itu apa? Hujan adalah artinya adalah titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Kemudian membuat kalimatnya. Hari ini hujan sangat turun lebat. Nah, ini salah satu contohnya nomor 1 dan nomor 2. Nah, anak-anak mungkin nanti dilanjutkan, dikerjakan ya, untuk nomor 1, 2, 3, dan 4, dan 5 untuk diisi tentang makna kata dari sebuah kata dan sekaligus membuat kalimat. Ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas saat tubuhmu tidak bertahan akibat perubahan cuaca. Lakukan sambil bermain peran. Ada yang berperan sebagai orang yang sakit, ia akan menceritakan kondisi yang dialaminya.
Ada yang berperan sebagai teman. Ia akan menasihati untuk menjaga kondisi tubuh. Ada juga yang berperan sebagai guru. Ia akan menyemangati dan mendoakan agar cepat pulih. Memiliki sahabat sangat menyenangkan, apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung, Bali. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah. Bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai. Menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja. Walau berbeda asal sukunya, berbeda pula warna kulit, bahkan berbeda agamanya, kita tetap bersahabat. Identifikasilah keragaman suku bangsa di sekolahmu. Ada berapa macam suku bangsa di kelasmu? Berikut daftar beberapa suku bangsa di Indonesia. Suku Gayo, Minangkabau, Batak, Simeulue, Palembang, Lampung. Nama daerahnya Sumatera. Kemudian ada suku Betawi, Sunda, Jawa, Madura, dan Tengger. Nama daerahnya Jawa. Kemudian nama suku Bali, nama daerah Bali. Banjar, Berau, Dayak, Mayan, Kutai. Nama daerahnya Kalimantan. Kemudian suku Buton, Minahasa, Bugis, Toraja. Nama daerahnya Sulawesi. Kemudian nama suku Ambon, Aru. Nama daerah Maluku. Kemudian nama suku Rote, Sasak, Bima, Flores. Nama daerah Nusa Tenggara. Kemudian nama suku Dani, Asmat. Nama daerah Papua. Carilah informasi tentang asal dan kebiasaan suku bangsa dari temanmu. Wawancarai 2 teman yang ada di kelasmu. Susun daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan itu akan kamu gunakan saat berwawancara. Susun daftar pertanyaan pada waktu yang telah disediakan. Anak-anak nanti mewawancarai teman-teman kalian ya, bisa melalui dengan handphone ya. Dan anak-anak bisa membuat pertanyaan seperti contoh, misalnya wawancara melalui handphone, bertanya siapa, namamu, nanti dijawab dengan temannya, ditulis, kemudian tanya lagi di kota apa tempat lahirmu. Nah, ini bentuk pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi sebelum bertanya, membuat dulu pertanyaan-pertanyaannya. Dan nanti akan dijawab oleh teman-teman kalian. Nanti anak-anak mohon ya diisi pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mewawancarai 1 orang saja teman kalian yang ada di kelas. Presentasikan hasil wawancara bersama temanmu. Cuaca cerah siang hari. Edo dan teman-teman bermain sambil melakukan gerakan berayun dan memutar. Mereka melakukannya pada dahan pohon yang ada di sekolah. Gerakan ini dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, berdiri tegap. Yang kedua, rentangkan kedua tangan ke atas. Yang ketiga, genggamlah dahan kayu pohon dengan kuat. Berayunlah ke depan dan ke belakang sebanyak 4 ayunan. Lalu, melompatlah sambil melepaskan genggaman. Lakukan gerakan memutar setengah lingkaran, kemudian mendarat dengan sempurna. Anak-anak, kalau ingin melakukan hal seperti ini, mohon nanti ada pembimbingnya, misalnya ayah atau ibu, untuk belajar memutar setengah lingkaran, kemudian mendarat dengan sempurna. Mohon didampingi ayah, ibu, atau saudara yang ada di rumah untuk melakukan gerakan-gerakan memutar setengah lingkaran. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya, Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelpon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Simaklah percakapan di atas. Simaklah percakapan di telepon antara Siti dan Lani.
Lengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang ada pada kotak di bawah ini. Anak-anak nanti mau diisi yang ada tanda titik-titiknya, mohon diisi, dan jawabannya sudah ada, tinggal pilih ya. Dimulai. Siti, halo, selamat siang, bisa bicara dengan Lani? Lani, halo, iya ini Lani, siapakah ini? Siti, hai Lani, ini Siti. Lani, hai Siti, ada apa? Siti, Lani, aku baru saja menonton. Nah, ini ada tanda titik-titik. Mana yang jawaban yang paling tepat di antara pilihan jawaban yang ada di atas? Ternyata Lani, aku baru saja menonton perakiraan cuaca. Diperkirakan sore ini akan mendung dan berawan di daerah kita. Kemudian percakapan berikutnya, anak-anak nanti mohon diisi ya. Oh ya, wah padahal kita berencana akan main. Nah nanti diisi pilih. Pilihan jawabannya sudah ada. Perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu, akan tetapi mungkin tidak dapat kita lakukan. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak mendukung. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Siti dan Lani? Buatlah percakapan bersama 3 temanmu. Percakapan tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca. Sebelum memulai percakapan, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Nah, daftar pertanyaan dapat kamu buat seperti berikut. Nah, ini contoh daftar pertanyaan untuk mewawancarai percakapan. Contoh misal nomor 1, apa yang kamu lakukan? Bersama siapa saja rencana itu akan dilakukan. Kemudian kapan rencana tersebut dilakukan? Di mana akan dilakukannya? Mengapa tidak jadi dilakukan? Bagaimana solusinya? Nah, ini susunan hasil percakapan kalian di bawah ini. Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Ia menggantinya dengan membaca buku yang baru dibeli ayah kemarin. Selain hobi membaca, Siti juga menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia. Tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Nah, ini contoh tari Ratoe Jaro. Nah, ini berasal dari Aceh. Kemudian ada tari Tortor dari Sumatera Utara. Kemudian ada tari Piring, itu Sumatera Barat. Kemudian tari Serimpi dari Surakarta. Kemudian tari Balen Dadas, Kalimantan Tengah. Dan ada tari Reog, Jawa Timur. Tari Lenso, Maluku. Tari Pandet, Bali. Tari Nusantara sangat beragam, kita boleh mempelajarinya. Tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita. Boleh dari berbagai daerah. Nah, ini contoh-contoh tentang tari-tari dari berbagai macam daerah. Nah, ini merupakan kebudayaan bangsa kita, yaitu Indonesia. Masih banyak lagi ya contoh tari-tari dari daerah yang lain. Yuk kita pelajari beragam tarian Nusantara Indonesia. Berartilah satu tarian Nusantara, kalian dapat belajar dari teman. Dapat juga dengan orang tua teman yang pandai menari. Atau belajar melalui video. Cintailah budaya Nusantara kita. Latih menari sungguh menyenangkan. Hal ini dapat dijadikan kegiatan alternatif di saat hujan. Selesai berlatih, Siti beristirahat sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika, yaitu 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Nah, ini jumlahnya adalah 2/4. Selesaikanlah soal-soal di bawah ini. Lakukan dengan menulis bentuk operasi matematika lalu tentukan hasilnya. Nomor 1. Seorang petani
memiliki sepetak sawah. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Berarti jawabannya adalah 1/4 ditambah 2/4. Nah, ini kita harus tahu mana pembilang dan mana penyebutnya. Penyebutnya itu yang di bawah angka 4. Penyebutnya adalah sama, ya, penyebutnya sudah sama, 4, angka 4. Kemudian pembilangnya adalah 1 ditambah 2. Berarti yang dijumlah adalah pembilangnya saja, ya. Yang dijumlah adalah pembilangnya saja. Berarti 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Itu contoh nomor 1. Kemudian nomor 2, nomor 3, 4, dan 5 mohon dikerjakan ya anak-anak untuk mengerjakan berikutnya nomor 2, 3, 4, dan 5. Demikianlah tadi anak-anak pembahasan kita di tema 5, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya anak-anak, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.